Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Abang, asiknya bincang sehat bareng kita. Kali ini saya ditemani oleh dokter intensif dari Puskesmas Pulau Merak, yaitu Dokter Claudia. Halo dok. Halo, Teh. Gimana kabar hari ini dok? Ya, baik-baik. Oke. Tema kita kali ini adalah tentang apa sih dok? Tentang pneumonia. Pneumonia ya, pneumonia pada balita. Nah, simak ya teman-teman yang di rumah. Semoga ini informasi kesehatan kali ini lebih bermanfaat dari yang sebelum-sebelumnya ya. Oke dok, kita lanjut aja ya dok ya. Eh, Pertanyaan pertama itu berdasarkan dari DM Puskesmas Pulau Merak ya. Apa sih perbedaan pneumonia dengan ISPA ya dok ya? Hmm. Jadi kalau untuk membedakan pneumonia sama ISPA, tentunya kita harus tahu dulu ya pneumonia itu apa sih? Ya, kalau orang awam biasanya bilangnya paru-paru basah. Jadi pneumonia itu adalah infeksi pada saluran pernafasan bagian bawah. Nah, infeksi ini tuh menyebabkan adanya eksudat atau nanah di jaringan paru-parunya. Nah, jadi karena ada nanahnya itu, makanya meradang dan bikin gejala seperti sesak gitu. Sedangkan kalau ISPA sendiri, nah ISPA ini kepanjangannya dari infeksi saluran pernafasan atas. Jadi hanya melibatkan traktus saluran pernafasan atas saja, yaitu hidung dan tenggorokan. Jadi biasanya misalnya orang yang datang dengan batuk pilek, sakit tenggorokan, nah itu udah ngarang-ngarangnya memang ke ISPA gitu. Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya ya. Kenapa pada balita lebih berisiko terkena pneumonia, dok? Nah, iya, memang kalau menurut datanya di Indonesia memang ya paling banyak terkenanya di usia balita. Nah, karena memang sistem kekebalan tubuh mereka tuh memang belum adekuat gitu. Memang makanya rentan ya untuk terkena penyakit pneumonia ini. Untuk gejala pneumonia pada balita itu seperti apa ya dok gejalanya? Nah, gejalanya memang agak mirip ya sama ISPA sebenarnya. Bisa ada demam, bisa ada batuk gitu ya. Pilek juga bisa ada. Nah, tapi yang membedakan antara pneumonia sama ISPA ini adalah pada pneumonia ini anaknya tuh sesek. Jadi kelihatannya sesek ditandai kalau kita lihat, jadi nafasnya jadi makin cepat. Kemudian kalau misalnya kita lihat baik-baik di bagian dadanya, ada tarikan dinding dada ya, atau namanya retraksi. Nah, itu tuh kelihatannya kalau anak kan biasa nafas biasa tuh kayak nggak ada ininya ya, kayak biasa aja gitu. Nah, kalau ini tuh kayak butuh usaha banget buat nafas. Jadinya kelihatannya di antara rusuknya tuh bisa cekung ke dalam atau di ulu hatinya juga bisa cekung. Nah, itu tandanya kalau anak tuh sesak. Nah, kalau sesak nih orang tua perlu tahu ya supaya bisa segera dibawa ke dokter atau ke rumah sakit gitu. Biar ditindaklanjuti. Tapi pneumonia itu bisa bikin kematian pada balita nggak sih dok? Oh iya, sangat bisa ya bikin sangat bisa ya? kematian pada balita. Memang komplikasi yang paling ininya bikin kematian. Karena terjadinya gagal nafas ya paling banyak. Soalnya kan tadi yang dia kan infeksi tuh pada paru-parunya. Nanahnya tuh karena terlalu kental dan tebel, makanya dia tuh bikin penyaringan udaranya tuh kurang bagus kan. Makanya bikin gagal nafas dan komplikasi akhirnya bisa meninggal. Gitu. Oke. Untuk biar ada nggak sih untuk langkah-langkah dari dokter untuk pencegahan pneumonia pada balita biar masyarakat tahu? Oh ya, sebenarnya pencegahannya sendiri bukan berarti anaknya tuh sama sekali nggak kena ya, tapi kita bisa menurunkan resikonya. Nah, yang pertama tentunya kita harus lihat gimana sih cara kita menaikkan sistem kekebalan tubuh anak ini, karena kan dia memang sudah tidak adekuat ya gitu ya, karena masih kecil. Nah, salah satu caranya ya makanan yang bergizi, karena kalau gizinya kurang itu bisa menurunkan sistem imunnya juga gitu. Nah, kemudian juga perilaku hidup bersih itu juga penting ya. Cuci tangan, sanitasi yang bersih. Karena coba bayangin kalau misalnya kita aja tinggal di lingkungan yang kotor, pasti lebih sering rentan kena penyakit kan. Nah, itu juga apalagi anak-anak gitu. Nah, kemudian salah satu cara juga bisa hindari anak kontak dengan orang yang batuk pilek di rumah. Karena kan memang imunnya belum cukup kuat ya. Atau bisa juga yang kalau misalnya ada orang di rumah lagi batuk pilek pakai masker. Iya benar. Sama kalau misalnya orang tuh yang biasa suka ngerokok ya di dalam rumah. Nah, itu juga perlu ya
hindari, soalnya asap rokok tuh sangat mengiritasi saluran Pernapasan pernapasan ya, gitu. bener ya. Bagi Heeh. bapak-bapaknya ya yang di rumah, Ya, bapak-bapaknya. lebih baik merokoknya di luar ya daripada dalam Iya. rumah ya. Nah, Heeh, bisa juga kalau kita ada vaksin ya heeh, sekarang ya, mhm, vaksin HIV sama PCV. mhm, Nah, sekarang kan PCV itu udah gratis dari iya, pemerintah. heeh, Jadi bisa tuh anak divaksin untuk eee, menurunkan ya, heeh, angka angka iya, kematiannya bisa benar-benar turun turun gitu. ya. Heeh. Oke, mungkin, cukup sekian dari, podcast kita kali ini ya, Dok, ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih, Dok, sudah mau memberikan informasi kesehatan seputar pneumonia pada balita dan semoga masyarakat juga mau, bagi yang belum anak di usia 2 bulan yang belum melakukan vaksin PCV, lebih baik dilakukan tindakan vaksin PCV ya. Oke, terima kasih, Dok. Iya, makasih juga Teh. Oke. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.